Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Allahumma rzuqni ilma, Allahumma rzuqni fahma, Allahumma rzuqna ilman nabiyyin hifzal mursalin walhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita melanjutkan muzakarah kitab Safinatun Najah, sebuah karya ulama yang berasal dari Hadramaut Yaman, akan tapi beliau meninggal di Indonesia, di Jakarta. Beliau adalah Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair al-Hadrami asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Dan di dalam muzakarah kitab Safinatun Najah ini, kita akan dominan mempergunakan syarah Nailur Raja di muzakarah kita tiap hari Senin dan Kamis ini, insyaallah. Syarah Safinatun Najah yang diberi nama Nailur Raja, yang ditulis oleh Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri Al-Alawi At-Trimi, dari Trim beliau, Al-Hadrami asy-Syafi'i. Semoga Allah memberikan manfaat kita dari kedua ulama tersebut, ulum-ulum mereka dan juga semua para ulama-ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam terlepas kita aturkan kejujuran Allah besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa ulumi sa'iril ulama'i fid darain amin, ila an qala faslun syurutu ijza'il hajari samaniyatun. Faslun ay hadza faslun, bermula ini yaitu satu pasal. Li bayani syuruti ijza'il istinja'i bil hajari, untuk menerangkan syarat-syarat bolehnya istinja menggunakan batu. Istinja secara bahasa artinya al-qat'u, memutus. Secara syarak, istinja adalah izalatul kharijin najisil mulawwithi minal farji anil farji bima'in aw hajarin. Istinja menghilangkan yang keluar, yang najis, yang mengotori dari farj. Farj itu istilah untuk kemaluan, baik kubul, kemaluan depan, maupun dubur, kemaluan di belakang. Menghilangkan yang keluar najis, mengotori, baik dari faraj depan, kubul, maupun faraj belakang, dubur. Anil farji, dari sekitar faraj. Artinya kalau yang keluar dari faraj itu mengenai anggota tubuh kita yang lain, kemudian kita mau mensucikannya, bukan istinja namanya. Jadi kalau istinja itu adalah khusus mensucikan apa-apa yang keluar dari faraj dan sekitar, membersihkannya sekitar faraj. Jadi kalau yang dibersihkan adalah faraj, akan tapi dari najis luar, bukan istinja namanya. Ataupun membersihkan kotoran yang keluar dari faraj
akan tapi bukan di sekitar faraj, juga bukan istinja namanya. Jadi yang namanya istinja itu harus yang dibersihkan adalah yang keluar dari faraj. Yang kedua, tempat dibersihkan itu adalah sekitar faraj. Dengan apa dibersihkannya? Bima'in au hajarin, dengan air maupun dengan batu. Yang dimaksud dengan batu di sini adalah kullu jamidin, setiap yang padat, tahirin, suci, qaliin, bisa menghilangkan najis, gairu muhtaramin, bukan sesuatu yang terhormat, fala yujzi'un najis, maka kalau najis tidak dikatakan batu yang mencukupi untuk istinja. Jadi yang namanya batu termasuk segala satu zat padat, tisu yang zaman sekarang misalkan. Dan ini penting. Mengapa? Karena kita akan naik pesawat misalkan, kemudian akan buang air baik BAB maupun BAK, dan di tempat pesawat tidak tersedia air yang cukup untuk istinja, nah, kita menggunakan tisu. Itulah maksudnya. Jadi tidak mesti harus batu dalam makna batu, akan tapi segala sesuatu yang padat yang bisa membersihkan, dengan syarat-syarat nanti kita akan bahas sedikit. Istinja itu hukumnya bisa wajib, bisa sunnah, ada tempat-tempatnya. Hukum istinja itu al-wujubu min kulli najisin mulawwithin. Jika yang keluar itu adalah najis yang mengotori, yang menempel. Kalau najis menempel pasti mengotori, maka itu wajib kita bersihkan. Kita kencing BAK misalkan, ada airnya di ujung kemaluan, maka itu harus diistinjakan. BAB ada yang menempel, itu wajib hukum istinja. Maka kalau wajib artinya barang siapa yang tidak istinja maka berdosa dia. Dari bangkat dengan tahun kada hajat dia noh bebisu, haram, berarti berdosa dia. Menek macam serila rurung tu lekak ngacar, kemudian dia noh bebisu, berdosa dia karena hukumnya wajib. Ada kalanya sunnah. Kapan sunnah istinja? An-nadbu minal jamidi, lamun sugul niki kering kerontang, misal wan belet tolang komak, sugul tolang komak malik kering, dinarak taon mengotori, daran keluar, maka sunnah hukumnya istinja. Tidak wajib, boleh tidak. Mengapa? Karena tidak mengotori. Yang ketiga, wal karahatu makruh. Terkadang juga istinja makruh. Kapan itu? Minar rihi, apabila ada orang istinja karena dia kentut. Ngentut mun istinja makruh karena ada tabzir untuk air, karena ada melewati batas. Sekedar angin kok istinja, itu makruh. Dan ada kalanya boleh-boleh saja, boleh dicuci, boleh tidak. Al-ibahah. Kapan itu? Minal araq, dari keringat. Jika kita olahraga atau bekerja berat kemudian keluar keringat atau ada keringat di sekitar farj kita, baik kubul maupun dubur, maka kita mau cuci silahkan, secara hukum ibahah, boleh. Mau tidak cuci juga tidak mengapa. Kemudian yang kelima, al-hurmah, bisa haram juga. Tapi haram di sini bukan dari zatnya. Haram karena sesuatu yang datang belakangan. Haram li'aridin. Kapan itu?
ka'ayyakuna bimagsubin, jika dia istinja dari suatu yang air yang dia curi. Dia mengambil air orang, dia curi, dia pakai istinja, maka haram perbuatan istinja menggunakan air curian, akan tapi tetap sah istinjanya dan menjadi suci, tidak lagi najis. Dan istinja ini tadi boleh dengan air, boleh dengan batu. Yang paling afdol adalah menggabungkan antara air dengan batu. Caranya bagaimana? Caranya adalah batu dulu, baru kemudian dengan air. Kalau sudah menggunakan air, maka tidak disunatkan menggabungkannya dengan batu. Mengapa? Karena la faidatalah, tidak ada faedahnya. Sudah bersih dengan air. Akan tapi kalau menggunakan tisu misalkan, dengan syarat-syarat yang kita bahas nanti, setelah bersih kemudian kita ambil air, siram lagi, cuci lagi, maka itulah yang paling afdol. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala memuji penduduk Quba dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an Allah memuji penduduk Quba. Mengapa? Ternyata ditanya-tanya sampai mereka adalah kaum-kaum yang sangat bersuci, suka bersuci. Ditanya mereka, mengapa kalian sampai dipuji oleh Al-Quran sebagai kaum yang suka bersuci? Oh, karena kami biasanya dalam istinja setelah menggunakan batu, kami lagi menggunakan air. Maka tata cara yang paling afdol adalah setelah tisu air, atau setelah batu kemudian air. Itu istinja. Akan tetapi kalau hanya air, nomor 2 itu afdol. Yang nomor 3 hanya menggunakan batu. Nah, inilah yang akan dibahas sekarang. Ada syarat-syarat boleh kita istinja menggunakan batu. Qala rahimallahu ta'ala syurutu ijza'il hajari tsamaniyatun. Syarat-syarat boleh menggunakan batu untuk istinja itu ada 8. Yang namanya syarat, asyartu lugatan al-alamatu. Yang namanya syarat itu secara bahasa artinya tanda, alamah. Asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Alamah secara bahasa. Tetapi secara syarat adalah ma yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun li zatihi. Ma yalzamu min adamihil adam, suatu apa-apa yang dengan tidak adanya dia maka tidak ada, tetapi tidak lazim dengan adanya dia akan ada suatu ataupun tidak ada. Tapi jika tidak ada dia, maka pasti akan tidak ada. Seperti syarat menggunakan batu yang 8 ini, satu saja tidak ada, maka tidak akan ada sah menggunakan batu. Tidak mencukupi menggunakan batu. Akan tapi jika dia ada, bukan berarti langsung sah ataupun tidak sah. Langsung mencukupi ataupun tidak mencukupi. Ma yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun li zatihi. Misal syarat sah salat menghadap kiblat. Maka dengan tidak menghadap kiblat tidak ada sah salat. Tetapi menghadap kiblat belum tentu dikatakan sudah sah salat maupun tidak sah salat. Itu artinya ma yalzamu min adamil adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adam. Yang pertama dari 8, ayyakuna bi salasati ahjarin. Harus ayyakuna, bahwasanya adalah dia bi salasati ahjarin, menggunakan 3 batu. Atau satu batu tetapi memiliki 3 sisi, 3 sudut.
mencuci pakai 1, 2, 3. Kalau sudah menggunakan 3 batu ternyata tidak bersih, masih ada, maka tambah sampai bersih. Jika kemudian ditambah itu sampai 4 bersih, cukup, tetapi sunnah supaya witir 5. Kalau pas 5 bersih, maka cukup, tidak usah ditambah lagi. Kalau 5 belum bersih, tambah 1, 6. Cukup bersih, tambah 1 sunnah, supaya 7. Seperti itu. Jadi menggunakan, kalau zaman sekarang menggunakan 3 helai tisu, 3 potong tisu. Walaupun sudah bersih, tidak cukup sekali, harus ambil lagi 1, ambil lagi 1, 3 minimal. Anda harus bersih. Kalau 3 belum bersih, baru kemudian tambah 1, 4 bersih, ya cukup dia. Akan tapi sunnah supaya 5 witir, ganjil, tambah 1 sunnah. Yang kedua, ayungqiyal mahalla, harus sampai membersihkan tempat. Jadi kalau 3 tetapi tidak sampai bersih, maka tambah seperti tadi itu. Jadi 3 dan harus sampai bersih. Artinya kalau 1 sudah bersih tidak cukup, tambah supaya 3. Kalau 3 belum bersih tidak cukup, tambah sampai bersih. Kemudian yang ketiga, wa alla yajifan najasu, supaya dan bahwasanya tidak kering oleh najis. Artinya kalau orang sudah kencing, sudah berak, kemudian sudah lama, sudah kering, dia mau menggunakan batu, maaf, sudah tidak boleh lagi. Harus menggunakan air. Mengapa? Karena sudah kering. Kalau kering tidak ada gunanya. Mau kencing sudah kering, mau pakai batu, ya tidak ada asarnya, tidak ada bekasnya. Sudah berak menggunakan batu sudah kering, tidak bisa dibersihkan. Maka syaratnya adalah harus istinja menggunakan batu sebelum kering najis. Yang keempat, alla yantaqila, bahwasanya tidak pindah. Kalau sudah pindah, misalkan kotorannya jatuh ke telapak kaki, maka ambil tisu, lap di telapak kaki, tidak boleh. Boleh tetapi tidak sah, tidak menjadi suci, tetap najis. Bolehnya hanya di tempat keluarnya itu. Kalau sudah pindah, walaupun balik lagi ke tempat awalnya, tidak bisa dibersihkan, tidak bisa menggunakan batu lagi. Jadi khusus di tempat keluarnya. Kalau sudah pindah, tidak boleh lagi. Yang kelima, wala yatra'a alaihi akharu, wala yatra'a, dan tidak mendatangi alaihi, atasnya, atas najis itu, akharu, oleh benda lainnya, oleh yang lainnya. Kalau sudah bercampur dengan benda lain, misalkan tepung, misalkan setelah berak diberikan tepung, kemudian mau pakai batu, tidak bisa, sudah harus menggunakan air. Atau dia pakai air sedikit, habis airnya, kemudian dia ambil batu lagi, tidak bisa. Tidak bisa. Mengapa? Karena sudah terkena sesuatu yang lain. Kemudian yang keenam, alla yujawiza safhatahu wa khasyafatahu, tidak boleh melewati safhahnya, lembarannya. Ini untuk dubur, ada lembaran yang apabila kita berdiri itu tidak kelihatan. Itu namanya lembaran pantat. Kalau berdiri tidak kelihatan, kalau duduk kelihatan kiri kanan di dekat lubang pantat. Maaf. Ini wajib dibasuh ketika mandi junub.
Atau perempuan sopahnya adalah yang ketika duduk nyengkeng senggitan, maaf, itu termasuk sopah yang wajib untuk dibasuh ketika mandi. Maka ketika kita mandi wajib harus membasuh. Kalau berdiri maka duduk supaya bisa terbasuh, terbilas. Baik laki-laki di belakang, perempuan ya muka belakang. Itu sopahnya. Dalam bab istinja tidak boleh kotoran itu melewati lembaran itu, sopah itu. Artinya kalau kencing perempuan melewati sopahnya, tidak boleh menggunakan tisu. Atau berak melewati lembaran, maaf, ke kiri ke kanan, sudah karena mencret mungkin sehingga melewati, tidak boleh lagi menggunakan, tidak suci lagi dia kalau hanya menggunakan batu. Tidak bisa menjadi suci, tidak mencukupi. Hasyafah, maaf, hasyafah itu kepala zakar. Kalau dia kencing masih di sekitar kepala zakar, masih bisa menggunakan batu. Tapi apabila sudah melewati kepala zakar, ke lehernya atau ke batangnya, maka tidak mencukupi bersuci istinja menggunakan batu atau semana batu. Akan tapi harus sudah menggunakan air jika terjadi seperti itu. Yang ketujuh, alla yusibahu ma'un. Ini lebih khusus lagi dari yang tadi. Yang pertama belum tidak bercampur dengan benda yang lain. Disebut lagi oleh beliau khusus air, alla yusibahu ma'un, bahwasanya tidak mengenainya oleh air. Jadi kalau sudah kena air kemudian belum bersih, maka tidak boleh lagi menggunakan batu. Yang terakhir, wa antakunal ahjaru tahiratan, bahwasanya batu yang digunakan itu suci. Artinya bukan mustakmal apalagi najis. Mustakmal misalkan sudah digunakan istinja oleh orang lain, kita pergunakan lagi, tidak bisa. Apalagi najis, batunya sudah ada kotoran di sana, nyata, tidak boleh. Atau semakna batu, misalkan ada kotoran kerbau yang sudah kering, itu najis, itu bisa menghisap misalkan air kencing. Kita gunakan itu supaya menghisap bersih, tidak bisa, tidak cukup karena dia najis. Tetapi kata Syekh Asy-Syatiri dalam Nailur Raja, itu terjadi jika hanya batu saja yang dia ingin istinja. Kalau dia berniat setelah batu dia akan gunakan air, maka boleh dia menggunakan batu yang najis. Yang penting bisa bersih dulu. Dia menggunakan boleh, artinya yahsulu aslas sunnah, dia akan mendapatkan pokok sunnah. Jadi tetap sunnah, tetap mendapat pahala walaupun menggunakan batu yang najis atau kotoran untuk istinja, tetapi setelah itu dia akan menggunakan air. Kalau batu saya tidak cukup. Nah, itu pasal mengenai istinja yang beliau oleh Syekh mendahulukan bab istinja ini, baru kemudian ke wudu insyaallah. Mengapa? Karena walaupun beliau tinggal di Jakarta ketika itu yang air sudah tersedia banyak, tidak seperti di Arab, akan tapi mungkin firasah beliau bahwa ke depannya kita sangat membutuhkan bab ini di pesawat terbang, di tempat-tempat, di hotel. Sekarang banyak sekali kita jumpai hotel-hotel yang tidak menyediakan air untuk cebok atau untuk membersihkan diri dari kencing, tisu. Nah, untung dalam agama kita dibolehkan dengan cara-cara syarat-syarat yang telah disebutkan tadi. Mungkin sampai di sini muzakarah kita di sore hari ini. Mudah-mudahan
sebagai pengingat kita. Saya yakin kita semua, apalagi para pemirsa, pasti sudah mempelajarinya, pasti sudah hafal. Makanya dia menyebut ini muzakaroh. Muzakaroh artinya saling ingat. Pelajaran-pelajaran yang pernah kita terima, kita ingat kembali. Yang sudah lupa, kita ingat. Kalau memang belum tahu, berarti alhamdulillah menjadi pengetahuan baru buat kita. Tapi yang sudah kita lupa, kita menjadi ingat kembali. Oh begini, ingat kita, guru kita dulu di kampung mengajarkan kita ini. Kita ingat guru kita, kemudian kita menghadiahkan Fatihah kepada guru-guru kita. Subhanallah. Subhanallah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berfaedah, ilmu yang membuat kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.